Ada harapan di setiap nafas. Ada kekuatan di setiap luka yang harus kamu sembuhkan. Kamu layak hidup yang tenang, bebas dari kendali siapapun. Kamu berhak bahagia. Tenang, kamu tidak sendirian. Ini bukan sekedar ribut biasa. Ini taktik psikologis yang diam-diam menghancurkan diri kamu. Oke, di titik balik kali ini kita akan bahas Blame Shifting 2.0. Selamat datang di Titik Balik. Teman-teman, kembali lagi ke Titik Balik. Hari ini seru banget, kita akan membahas tentang blame shifting. Saya terinspirasi dari buku It's Not You dari Dr. Ramani Durvasula. Teman-teman juga bisa melihat konten-kontennya di YouTube. Beliau sangat ahli tentang Narcissistic Personality Disorder. Dan seru banget saat mereka lagi membahas tentang blame shifting. Apa itu blame shifting? Oke, blame shifting adalah taktik manipulatif yang dimana seseorang memindahkan kesalahan atau tanggung jawab atas perilakunya kepada orang lain. Padahal sebenarnya dia yang salah. Oke, arti blame shifting dalam bahasa Indonesia, blame itu menyalahkan. Shifting itu mengalihkan, jadi memindahkan kesalahan. Blame shifting secara harfiah mengalihkan kesalahan. Jadi bisa jatuhnya fitnah, adu domba, black campaign, dan sebagainya. Seseorang yang melakukan ini tidak mau bertanggung jawab dan malah menyalahkan orang lain agar dirinya tampak bukan biang masalahnya. Ini begitu kejam. Oke, aku kasih contoh ya. Pernah nggak ketemu orang yang nyakitin kamu, terus kamu yang disuruh minta maaf? Iya, dia nyakitin kamu, tapi kamu yang dibilang drama. Ya, seperti itulah. NPD sangat kreatif dalam melakukan blame shifting, di mana bola panasnya dipindahkan ke korbannya, padahal dia biang keroknya. Intinya mereka selalu punya alasan, dan kamu selalu jadi kambing hitamnya. Gak heran kalau akhirnya kamu mikir, apa gua seburuk itu ya? Padahal mah gue cuma begitu doang. Pokoknya intinya, mereka cuma jadikan kamu target untuk dilempar dosa. Jadi ingat ya, blame shifting itu kayak kentut. Baunya dia, kamu yang dituduh. Oke, sekarang teman-teman, kita mau tes apakah kalian juga berbakat melakukan blame shifting. Oke, coba jawab jujur ya, di dalam hati juga nggak apa-apa kok. Misalnya, kamu lagi marah, terus kamu bilang ke pasangan kamu, aku marah karena kamu bikin aku kesel. Pertanyaannya, itu marahnya tanggung jawab siapa? A. Kamu. B. Dia. C. Tuhan. D. Kucing tetangga. Udah? Bisa dijawab? Kalau kamu jawabnya B, selamat. Kamu baru kena racun blame shifting. Kita coba lagi yang kedua ya. Aku nggak akan selingkuh kalau kamu lebih perhatian. Pertanyaannya, itu selingkuhnya tanggung jawab siapa? A. Kamu. B. Dia. C. Tuhan. D. Kucing sebelah. Kamu jawabnya apa? A. Wah, itu berbahaya. Karena apapun alasannya, perilaku selingkuh adalah pilihan pribadi, bukan reaksi otomatis seperti bersin atau lapar. Kamu bisa merasa kesepian, kecewa, atau kurang diperhatikan, tapi kan tetap ada pilihan lain. Ngobrol, terapi, atau cari solusi, bukan selingkuh. Selingkuh bukan respon, tapi itu sebuah keputusan.
Kalimat seperti "aku selingkuh karena kamu nggak perhatian" adalah bentuk blame shifting. Selingkuhnya orang itu, tapi dia lempar tanggung jawab ke pasangannya. Yang lebih berbahaya lagi, jika sudah ketahuan selingkuh, yang dimarahin itu adalah kamu. Karena kamu menyebarkan aibnya dia. Dia marah karena ketahuan. Itu berbahaya sekali, manusia seperti monster seperti ini. Yang rugi kamu, yang diselingkuhin kamu yang dimarahin. Kalau seseorang sering seperti ini menyalahkan orang lain atas keputusan buruknya, maka dia merasa berhak mengulangi lagi. Kamu yang merasa bersalah. Hubungan jadi nggak sehat, karena nggak ada tanggung jawabnya. Tapi tenang, kamu nggak sendiri di sini. Yang penting, sekarang kamu sudah tahu bau-bau manipulasi yang bisa kita bongkar. Yang tadi begitu klasik, blame shifting yang sangat sederhana sekali, maka hari ini saya mau membahas blame shifting yang lebih kejam lagi, yaitu blame shifting 2.0. Ini adalah versi upgrade-nya. Aku salah, tapi elu yang bakal gue salahin terus. Blame shifting 2.0, ketika tukang ngeles, levelnya dewa. Contoh, blame shifting yang lebih kreatif, blame shifting 2.0, tapi kamu jangan terpancing ya, ini benar-benar skenario jahat. Dia sebenarnya sudah jenuh sama kamu. Sebenarnya dia juga udah mau putus sama kamu. Dan bahkan, dia sudah buka pintu ke orang lain. Lalu kamu tidak sengaja curiga kalau dia sudah bersama orang lain. Dia sengaja menunjukkan kemesraan dengan orang baru dan kamu melihatnya. Tentu kamu marah besar. Mungkin kalau kamu kepancing permainannya, kamu jadi kasar. Nah, ini dia dramanya. Dia berdrama kalau dia selingkuh karena kamu kasar. Padahal sebaliknya, dia selingkuh duluan, udah ketahuan, tapi yang dia besar-besarkan adalah kasarnya kamu saat itu. Nah, ini bola panasnya jadi berpindah ke kamu. Bahkan yang berbahayanya, namanya juga kita dipancing emosinya, manusiawi sekali. Jika kamu melakukan kekerasan, kamu yang malah kena kasus kekerasan. Dan bisa jadi, dia tinggal sama pacarnya lagi. Udah, kamu ditinggalin, kamu di alasannya karena kamu yang jahat, karena kamu yang kasar. Padahal dia udah bosan aja sama kamu dan gak mau terkesan kalau dia yang jahat di depan orang-orang banyak. Yang lebih kejamnya lagi, makanya 2.0. Ternyata orang baru yang dia pakai ini buat manas-manasin kamu, suplai barunya ini, dia sengaja. Sebenarnya itu hanya manasin kamu. Dia juga nggak pacarin itu. Dia cuma gunain keadaan ini untuk mengusir kamu dan dia akhirnya single kembali dengan terlihat korban kekerasan. Blame shifting 2.0 itu emang nggak kelihatan, tapi efeknya dalam. Kalau kamu pernah mengalami ini, kamu nggak sendirian. Ingat, ini bukan salah kamu. Dan kamu berhak untuk membela diri kamu sendiri. Saatnya kita bongkar manipulasi yang dikemas seolah-olah cinta. Pokoknya harus diingat, ciri-ciri blame shifting itu kamu disalahkan atas emosi atau tindakan mereka sendiri. Padahal kamu korban. Kamu malah dibuat merasa bersalah terus. Yang kedua, harus diingat, tidak ada tanggung jawab pribadi dari si pelaku. Kamu dipaksa minta maaf, walaupun sebenarnya kamu nggak salah. Nah, ini yang sering bikin ragu, apa benar aku yang salah ya? Inilah korban habis mental dan psikisnya diperlakukan seperti ini. Biasanya ini dilakukan oleh, ya sudah pasti, sering dipakai oleh individu dengan Narcissistic Personality Disorder, NPD, atau ahli gaslighter, atau pelaku kekerasan emosional. Tujuannya menghindari tanggung jawab dan mempertahankan kendali. Oke, jika kamu sudah merasakan blame shifting dan kamu ingin keluar atau menjaga diri kamu,
Penting untuk mengambil langkah yang tepat agar tidak terus terjebak dalam siklus manipulasi ini. Berikut adalah solusi konkret yang bisa kamu lakukan. Pertama, sadari polanya. Blame shifting seringkali terjadi dengan cara yang halus. Misalnya, kamu aja yang terlalu sensitif. Kalau kamu nggak kayak begitu, aku nggak akan marah. Kamu aja selalu bikin drama. Kenali bahwa ini bukan salahmu. Pelaku sedang memanipulasi agar kamu merasa bersalah. 2. Tetap tenang dan jangan terpancing. Tujuan pelaku adalah memicu emosimu agar kamu kehilangan kendali atau menjadi ledakan supernova. Empath juga bisa meledak. Ingat, dan mereka bisa balik menyerang kamu. Kamu yang dituduh menjadi pelaku kejahatan atau kekerasan atau emosional. Tetap tenang adalah bentuk kekuatan kita menghadapi NPD. Tipsnya, tarik nafas, hitung sampai 5 sebelum meresponnya. 3. Gunakan komunikasi assertif. Apa itu? Alih-alih menyerang balik atau diam saja, latih diri kamu menggunakan kalimat seperti ini. Aku melihatnya berbeda, aku tidak merasa itu sepenuhnya salahku. Atau, aku terbuka untuk ngobrol, tapi bukan dengan cara menyalahkan terus-menerus. 4. Pasang batasan sehat. Jika seseorang terus blame shifting, kamu punya hak untuk melindungi diri kamu. Contohnya, batasi durasi komunikasi dengannya. Hindari diskusi sensitif jika dia tidak dewasa secara emosional. Bila perlu, beri jeda atau cut off komunikasi dulu. 5. Catat pola dan peristiwa. Tuliskan situasi di mana blame shifting terjadi. Ini membantu kamu tetap objektif, punya bukti bila nanti dibutuhkan profesional atau hukum, dan melihat polanya secara lebih jelas. 6. Konsultasi dengan profesional. Jika situasinya sudah terlalu melelahkan secara emosional, konselor atau terapis profesional bisa membantu kamu membangun ulang kepercayaan diri kamu dan menetapkan batasan-batasan. 7. Bangun dukungan dari orang yang netral dan sehat. Jangan isolasi diri. Blame shifting bisa bikin kamu ragu pada realita diri sendiri. Mirip seperti gaslighting. Cerita pada teman yang sehat secara emosional atau bersama para survivor bisa bantu kamu kembali ke kenyataan. 8. Jangan terjebak dalam adu argumen. Pelaku blame shifting sering menyeret kamu ke debat tanpa ujung, hanya agar kamu kelelahan dan menyerah secara emosional. Kadang, diam lebih menyelamatkan daripada menjelaskan diri ke orang yang tidak mau mendengarnya. Oke, ini kata-kata penutup dan ingat selalu. Bertanggung jawab bukan berarti memikul semua kesalahan. Semoga teman-teman para korban NPD dan para survivor di sana bisa lebih teredukasi dan semangatlah jika dunia belum runtuh. Blame shifting itu permainan yang sangat klasik. Tapi jika kita tahu caranya, kita bisa menetapkan batasan dan membuat diri kamu lebih berwarna. Jangan hilang kewarasan. Saya Andrian Hendranata. Terima kasih. Ada harapan di setiap nafas. Ada kekuatan di setiap luka yang harus kamu sembuhkan. Kamu layak hidup yang tenang, bebas dari kendali siapapun. Kamu berhak bahagia. Tenang, kamu tidak sendirian.